Ini nggak main-main, Pak. Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah. Barang siapa yang punya keinginan bertemu Allah, Allah pasti ini Pak, pasti bahasanya akan mengagendakan waktu yang tertentu, pasti akan ditemui, pasti Pak. Tinggal pertanyaannya, kita mau mengikuti Rasulullah atau tidak, hanya itu. Terus bagaimana kesalahan ruhaniah saya yang sudah bercinta terhadap selain Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Pak, sebab innallaha ghafurur rahim. Terus bagaimana caranya kita menghanguskan cintanya ruh yang tadinya sudah telet pada istri, pada anak, pada harta benda? Bagaimana? Kalau jenengan mau, ini tak jamin, karena Allah jamin. Saya menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah terhadap saya, pasti akan bisa. Caranya bagaimana? Udah, ikuti Rasulullah di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Sibukkanlah ruhaniyahmu dengan zikir yang dilahirkan la ilaha illa anta wa ana untuk menuju wa ana. Apa yang muncul dari zikir la ilaha illa anta itu? Itulah Bapak Ibu yang kami sebut adzikru bisiril asror. Zikir yang sudah tidak mengucap baik lisan maupun hati tentang Allah, tidak. Zikir yang di situ jenengan hanya diam, tapi di dalam kediamannya itu ada 3 tahap yang harus kita alami. Apa? Su'aul basiroh. Pertama, dalam hati jenengan ditekankan untuk beriman hanya pada Allah hidup yang segala-galanya, baik yang menghendaki, menguasai, memperani, semua apapun, baik dalam diri jenengan maupun di luar diri panjenengan. Jenengan harus merasakan, mengimani hanya hidup itu yang segala-galanya. Contoh ini, sampean mendengarkan tausiah ini, dilarang ruhaniyah jenengan iku beriman yang bisa menyampaikan tausiah ini seongkok makhluk namanya mukhlason, nggak boleh, karena saya juga manusia. Sifatnya manusia itu bertolak belakang dengan sifatnya Allah. Allah hidup, sifatnya mukhlason bongko. Ngerti bongko nggih? Maut. Bahasa Madura ini no, mate. Mukhlason makhluk mate. Allah hidup. Napa hidupnya? Odi. Allah odi, mukhlason mate. Jelas nggih? Jelas. Maksud su'aul basiroh di dalam zikir sirul asri Pak, menekankan ruhaniyah sampai hanya beriman Allah yang berperan, bukan makhluk. Inilah kedudukan hakikat untuk mengesahkan Allah. Nah, kedudukan manusia tadi, ada hamba, ada Gusti. Kalau ini sampai harus mengahadkan Allah, mengesahkan Allah dalam seluruh makhluk yang terjadi di dunia ini. Sikon hanya hidup atau Allah yang berkuasa. Udah, ini dengan rasa hati sadar diri, menyadari lewat rasa iman hanya Allah hidup itu yang berperan. Ketika mudahnya muncul rasa di dalam hati jenengan ini karena didorong zikir sir yang dilahirkan la ilaha illa huwa, mengapa ini tidak dilakukan? Artinya hati jenengan terus berucaplah Allahu Allah sambil ruhaniyah jenengan yakin merasakan hidup itulah yang segala
segala-galanya. Ini fungsinya Su'aul Basyirah adalah menghapus iman jenengan kali kula rohania ini yang tadinya ada selain Allah yang berperan. Aku yakin yang tausiah itu mukhlason makhluk. Lah ini nanti dihapus. Jenengan yang tadinya Allahu Akbar salat merasa diri kita yang bisa bergerak, diri kita yang bisa segala-galanya. Nanti iman yang seperti itu dihapus Allah, menjadi di dalam iman hati sampean hanya karena hidup ini segala-galanya yang berperan dan segala-galanya. Inilah cara kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat yang khusyuk seperti ini. Coba dipraktekkan. Sibukkanlah hati dengan rasa iman hanya hidup yang berperan ketika saat salat. Jangan sibuk kita itu membangun jasmani. Mohon maaf, boleh-boleh saja membangun jasmani, wajib. Makharijul hurufnya kudu benar, Fatihahnya lagi itu toh. Gerakannya itu secara syariat. Tapi manakala kau tidak sibuk membangun rohaniyahmu, mohon maaf, sholat kita pasti akan dijerumuskan oleh nafsu rohaniyah kita. Akhirnya ingat pada selain Allah. Tapi kalau kita bangun dengan bentuk menyibukkan hati berzikir pada Allah itu tadi, aku yakin sholat sampean akan bermutu. Aktivitas sampean kali kula di luar sholat pun juga bermutu, karena mengikuti Rasulullah di dalam surah Al-Insan ayat 25, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, pagi sampai sore, wa minal lail, malam juga begitu. Rasulullah itu ruhaniyahnya, hatinya sibuk selalu berzikir pada Allah. Ini Pak, nah zikir yang bisa mencapai tembus terhadap yang memiliki nama Allah, berangkatnya dari zikir sirul asrar di Su'aul Basyirah menuju Ainul Basyirah. Apa Ainul Basyirah? Makrifat Allah. Ruhaniyah sudah dijanjikan Allah bertemu terhadap Allah. Tetanda bertemu apabila la yarawna li anfusihim syai'an. Diri kita Pak ya, diri kita sudah tidak merasa kalau sholat itu sholat kita. Terus melihat makhluk yang lainnya, diri kita sudah tidak yakin munculnya sumber perkara itu dari makhluk, sudah tidak ada. Ini tetanda kalau ruhaniyah itu sudah sampai pada Allah. Laksana air hujan turun ke lautan, sudah sampai ke lautan, nama air hujan hilang badan? Hilang. Ruhaniyah jenengan hilang, nama makhluk hilang. Inilah yang kumaksud kedudukan makhluk dan kedudukan Allah. Manakala kau bisa melepaskan sifat basyariyah atau keakuan hamba, maka mohon maaf, Anda ini yang dikatakan arifun, hamba yang sudah sampai makrifat pada Allah. Inilah kesempurnaan Islam. Bapak Ibu, kalau sudah di Ainul Basyirah, maka otomatis Allah katakan, di situ dikatakan hakul basyirah, sudah benar sodakta ya abdi, sodakta, sudah benar, sudah betul keimananmu, hanya keesaan padaku, itu kata Allah. Sodakta, sodakta, udah benar, sudah benar. Akhirnya dengan sendirinya Anda akan menemukan zikir yang keempat, fana'udz zikri, yang muncul dari la ilaha illa ana. Maka penyembahan jenengan itu benar-benar terhadap aku. Paham? La ilaha illa ana, aku Allah. Inilah Bapak Ibu yang ku maksud membangun rohaninya. Bahkan W.R. Supratman aja sudah mengatakan, bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu untuk Indonesia Raya Esa. Indonesia Raya itu Esa maksudnya. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal kita beragama mestinya kita itu makrifat Allah. Cuman mengapa ajaran ini di tengah masyarakat ditutup-tutupi? Ini yang saya tidak habis pikir Pak. Entah itu yang salah siapa, saya juga tidak tahu. Hak wallahi ini ajaran Rasulullah. Mengapa disembunyikan? Terus sebab apa ini disembunyikan?
Saya juga tidak tahu apa alasannya mereka-mereka itu, saya tidak tahu Pak. Cuman apa mungkin, bahasa kinayah saya, orang buta bisa menuntun orang buta menuju sampai tujuan. Bahasa kinayah saya seperti itu. Mengapa kita dijadikan orang buta? Mengapa kita disebut orang buta? Karena ruhaniyah kita, ainul basiro, itu dibutakan oleh Allah lewat nafsu yang ada pada diri saya. Karena kita itu sami'na wa atokna terhadap nafsu. Makanya Allah mengutus utusannya Muhammad membawa dinul haq ini. Akhirnya diteruskan Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau kau sudah memegang tali Allah, mengikuti aku, mengikuti Muhammad, bahasa ini, otomatis Allah itu jadi imammu. Kalau Allah itu menjadi imammu semata, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kau akan dimasukkan tempat yang terang benerang, maksudnya apa? Jenengan dibebaskan dari perbudakan hawa nafsu, akhirnya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ayat itu diteruskan, barang siapa yang menjadikan nafsu sebagai imamnya, mengikuti nafsu itu, kebalikannya. Sing gelap tambah gelap, nggak pernah menemukan padang. Minan nur ila dzulumat, di kahanan gelap. Tergantung kita memilih siapa. Apakah nafsu jadi imam kita, apakah Allah menjadi imam kita? Tergantung kita masing-masing. Saya katakan orang yang menjadikan Allah sebagai imamnya, mesti orang itu mengikuti Rasulullah secara sempurna. Tidak syariatnya saja, tetapi juga hakikatnya sampai ma'rifat Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang dimaksud kedudukan Allah ini adalah dalam kurung keesaan. Jenengan bisa sampai keesaan manakala jenengan ini sudah bisa kembali kepada Allah. Sebetulnya Pak, ruhaniyah kita itu minggat dari Allah. Dulu sebelum ketika di kandungan sampai akil balik, kita selalu bersama Allah. Ruhaniyah kita. Makanya anak kecil yang belum balik ketika meninggal kan dijamin surganya lagi itu Pak ya. Dijamin. Rasulullah memberikan hadis seperti itu. Karena apa? Ruhaniyah kita masih putih, masih bersih, masih fitrah. Tidak kecampuran urusan dunia. Lah kemudian kita masuk pada masa dewasa, masa akil balik, baru kita ninggalkan Allah, ruhaniyah kita bercinta kepada dunia. Ini namanya cara lagu iku Sri Minggat, ya kan ada lagu Sri Minggat Pak ya, Sri Minggat. Tapi endingnya lagu itu ndang Balio Sri lah ngoten nggih. Balio artinya wad'u ila rabbik. Lewat ajan Rasulullah, kembalilah kau pada Allah. Ruhaniyah kembali Pak. Jadi jenengan diperintahkan membangun ruhaniyah ini dengan cara jenengan berzikir terus pagi sampai malam sampai pagi. Walaupun jasmani kerja Pak, silakan berzikir semampu jenengan. Lah zikir sing saya maksud adalah sirul asrar ini. Manakala sirul asrar, ketika saat su'aul basirah merasakan mengimani semuanya itu Allah, didorong dengan zikir sirri, zikir khafi, Allah lewat nafas, dorong lewat iku rapopo. Nanti seiring dengan berjalannya waktu pensucian ruhaniyah dari perkara selain Allah, Allah akan masukkan sampean di dalam ainul basirah, hakul basirah. Baru fana'u dzikri pun sampai. Kalau sudah sampai di situ, Allah masih memetak-metak ruhaniyah itu. Ada yang ruhaniyah itu makrifatnya pada Allah, ini sudah jadi kekasih Allah Pak. Sedikit sekali dalam 24 jam. Ada yang lebih banyak, ada yang terus menerus tanpa ada henti-hentinya. Itu. Lah kita nggak bisa memilih, hanya Allah yang bisa memproses ini. Cukup bagi kita melaksanakan pembangunan ruhaniyah dengan bentuk selalu berzikir.